Tapi sore hari ini kita akan berjumpa juga ya dengan satu sosok yang tadi pertanyaan pertama aku tanyakan kepada beliau adalah, Mbak jam segini masih ngopi americano? Kayaknya masih mau on fire terus gitu sampai malam ya. Kita akan menyapa Mbak Indah Mutiara kami dari Detik News. Sore. Mbak Tiara. Emang kalau ngopi jam segini tidurnya jam berapa Mbak? Tidurnya jam 9 dong. Gak ngaruh ya? 9 AM besok. Apa-apa, americano dibanding gula. Mending kita kopi hitam. Oh gitu. Oh ya. Sama-sama menuju 2025 yang lebih sehat. Tapi tetap americano. Americano. Ya. Suka deg-degan aku tuh. Mungkin juga ada kaitannya sama berita-berita yang hari ini digarap. Karena kan ada persidangan yang cukup krusial untuk dikawal juga. Ada gugatan-gugatan yang cukup banyak di sidang sengketa pilkada. Mungkin Tiara boleh share apa highlight yang sudah didapat sejauh ini dari Detik News, Tiara? Yes. Jadi hari ini adalah hari pertama sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kan setelah kemarin gitu ya pilkada nyoblos, kemudian ada diumumin hasilnya seperti apa. Nah memang calon-calon ini juga misalkan yang tidak puas dengan hasilnya, mereka punya hak untuk menggugat hasilnya ke Mahkamah Konstitusi gitu. Ada berbagai tahapannya, kemarin udah daftar gitu-gitu, dan hari ini adalah sidang pertamanya. Total ada 310 perkara yang sudah terregistrasi gitu. Berarti 310 perkara tuh equal 310 daerah gitu? Enggak juga ya? Jadi bisa aja di satu daerah misalkan ada beberapa calon gitu ya. Misalkan ada 4 pasangan gitu ya. Satu menang gitu, yang tiga yang ngegugat gitu ya, dihitung 3 perkara berarti. Itu gitu. pasti ada grup WA yang gak ada dianya tuh. Anyone but not these two people gitu kali. Jadi 310 ini gitu ya, bisa bukan berarti 310 daerah tapi 310 gugatan gitu. Bisa aja 310 itu hitungannya kayak bandingin sama yang sebelumnya lebih banyak atau lebih sedikit atau so-so? Sebenarnya bisa dibilang aku belum lihat data persisnya, tapi sebenarnya bisa dibilang lebih sedikit juga gitu. Karena ini aja memang kemarin setelah penetapan hasil gitu, ada kan biasanya calon yang kalah ditanya, oh mungkin kita akan buka kemungkinan gugat gitu, tapi pada akhirnya juga tidak menggugat gitu. Seperti misalkan kayak di Pilgub Jakarta gitu kan, Pilgub Jakarta kan udah pemenangnya Pak Pramono Rano gitu kan, 2 rivalnya yang kalah tidak menggugat hasilnya ke MK, walaupun sempat ada ancang-ancang mau gugat, pada akhirnya kan tidak gitu. Jadi ada juga beberapa daerah lain misalkan seperti yang hari ini barusan tuh di Depok gitu. Jadi tadinya dia sudah daftar gitu ya, tapi ternyata dia mencabut gugatannya gitu. Kemudian Mbak, apakah gugatan ini cuman bisa datang dari paslon-paslon aja atau mungkin bisa dari masyarakat atau dari parpol atau dari jadi salah satu syaratnya juga untuk menggugat dia harus punya standingnya gitu ya, harus punya legal standingnya untuk menggugat, ya itu berarti memang pasangan yang juga berkompetisi di pilkada ini gitu. Biasanya kemudian setelah itu jadi kan misalkan pasangan yang kalah dan yang digugat itu adalah pihak KPU-nya gitu, KPU sebagai penyelenggaranya. Nah baru ketika ini sudah dimulai bisa MK membuka pendaftaran untuk pihak terkait gitu. Siapa yang mau jadi pihak terkait di gugatan ini? Misalkan si lawan yang menang ini mau jadi pihak terkait supaya dia juga bisa memberikan bukti-bukti atau memberikan meyakinkan bahwa memang dia yang menang gitu. Oke. Nah, kemudian sebenarnya juga udah ada beberapa daerah yang udah siap untuk melantik pasangan barunya gitu ya. Terus kalau misalnya gugatan-gugatan ini masih berlangsung dan juga sidangnya juga baru 1 kali diadakan, itu gimana Mbak nantinya? Jadi memang saat ini kan tadi ya, ini kan mulai hari ini gitu ya dengan 310 perkara ini. MK ada beberapa tahapannya, kayak misalkan yang pertama dia akan untuk permohonan dia cek dulu gitu, dicek biasa satu persatu, kayak makanya tadi ada yang ternyata gugatannya udah dicabut gitu kan. Nah masing-masing yang penggugatnya juga menyampaikan biasa di awal ini gitu, mereka menggugatnya apa gitu kan. Baru nanti kayak KPK MK-nya akan misalkan mana yang lanjut misalkan gugatannya, dan maksimal kalau di peraturannya MK itu adalah gugatannya diputusnya 11 Maret. Gitu, 11 Maret 2025. Itu sebelum pelantikan berarti? Nah, memang saat ini
pemerintah menyatakan sempat ada beberapa pernyataan yang menyebut karena ini pilkada serentak, ingin pelantikannya serentak gitu. Jadi serentaknya adalah menunggu sidang Hasil MK ini sidang. selesai gitu. Berarti kalau menunggu sidang MK ini selesai berarti setelah 11 Maret gitu. Nah, cuman memang belum ada pernyataan yang resmi misalnya pasti akan semua bareng-bareng semua nanti setelah 11 Maret atau bagaimana dengan misalnya daerah-daerah yang tidak digugat gitu kan. Apakah mereka akan Harus dilantik nunggu. apakah mereka akan dilantik lebih dulu atau mereka akan nunggu gitu. Sampai sekarang sih belum ada. Tapi memang kalau untuk daerah-daerah yang tidak digugat di MK gitu, mereka kan prosesnya lanjut. Prosesnya lanjut itu adalah sekarang akan masuk ke proses penetapan pasangan sebagai pasangan calon terpilih. Bukan pasangan calon ya, pasangan terpilih gitu. Kayak misalkan kalau Pilgub Jakarta kan tidak ada gugatan, berarti besok nih tanggal 9 Januari akan ada penetapan hasil pilkada atau kita bisa bilangnya jadi Pak Pramono dan Pak Rano nih akan ditetapkan sebagai gubernur dan wagub terpilih gitu. Secara resmi sudah gubernur dan wagub terpilih, tinggal menunggu nanti pelantikannya. Jadi banyak ya eventnya ya. Banyak tahapannya. Maksudnya nggak langsung dilantik gitu. Enggak, Jadi ada bahkan ini pun prosesnya nanti dulu. setelah sebelum pelantikan ada juga pengesahan di DPRD. Pengesahan di DPRD sebelum nanti akhirnya misalkan kalau gubernur akan dilantik oleh presiden, kalau misalkan bupati atau wali kota akan dilantik oleh gubernur gitu. Nggak lama kan tapi itu harinya. Maksudnya Nah, tergantung makanya nih apakah pelantikannya akan nunggu sidang MK semuanya selesai atau akan ya udah yang nggak ada gugatan dilantik duluan, yang ada gugatan belakangan. Nah, kita lihat nanti. tapi tanggal 11 itu sudah final, nggak boleh ada lagi yang menggugat. Menurut peraturan MK-nya gitu, dia MK membuat deadline-nya sendiri adalah 11 Maret itu paling lambat. Oke. Bagaimana dengan ini, ada satu yang di Jawa Timur kan ada gugatan dari Bu Risma, dijadwalkan ulang gitu pilkadanya. Nah, ya biasanya, nah itu juga kadang ada jadi kan gugatan beda-beda nih. Ada yang misalkan mau pemungutan suara ulang, ada yang minta misalkan calonnya didiskualifikasi, ada yang minta suaranya langsung dinolin gitu. Nah, biasanya memang gitu kalau misalkan ada gugatannya adalah untuk pemungutan suara ulang dan kalau misalkan itu dikabulkan oleh MK ya harus ada pemungutan suara ulang itu entah di beberapa daerah tertentu atau di mana atau selain pemungutan suara ulang bisa juga penghitungan suara ulang gitu. Nah, tentu saja kalau diputuskan itu kan berarti akan berefek ke jadwalnya. Jadi berarti memang kalaupun mau dibuat pelantikannya yang daerah misalkan daerah itu gugatannya dikabulkan gitu ya, gugatan lawan dikabulkan, ya berarti kan setelah 11 Maret, setelah 11 Maretnya mau kapan kan juga bisa. Iya. Waduh, apa aja possibility yang kemungkinan yang terjadi gitu hasil-hasil putusannya bisa dilihat gak sih, maksudnya apakah nanti akan ada pemilihan ulang, apakah nanti akan ada yang digugurkan, habis gitu apa yang kemungkinan yang terjadi gitu Mbak? Sebenarnya kalau mau kita melihat kemungkinan adalah dengan misalkan melihat sidang-sidang yang terdahulu kalau misalnya MK Pilkada gitu kan. Misalkan kalau yang dulu-dulu tuh bisa juga ya putusan MK-nya adalah melakukan misalnya pemungutan suara ulang di TPS, beberapa TPS atau misalkan melakukan kalau yang dinilai penghitungannya yang bermasalah penghitungan suara di beberapa daerah atau misalkan ada yang gugatannya untuk didiskualifikasi berarti misalnya calonnya didiskualifikasi berarti apa langkahnya, apakah dibuka lagi pemilihannya atau berarti langsung ini yang menang atau ditunda setahun ya macam-macam. Kita juga nggak bisa ngomong possibility kan orangnya putusan hukum gitu. Kita bisa ngelihat bagaimana di flashback di masa lalu kalau sidang-sidang pilkada putusannya seperti apa. Kalau boleh di highlight apa yang paling menyita perhatian pembaca atau mungkin redaksi juga dari gugatan-gugatan yang dibacakan sejauh ini, Tiara? Ya, jadi kan memang dari 310 perkara itu 23 diantaranya itu untuk pilgub kan ya, gubernur dan wakil gubernur. Sementara sisanya tuh sekitar tadi 200-an lebih itu untuk wali kota dan bupati. Nah kalau beberapa tadi kita memang menaruh perhatian misalkan kalau karena kita ya di dekat Jakarta gitu ya, jadi kita perhatian di deket-deket Jakarta nih kayak misalkan tadi yang Depok ternyata dicabut gitu kan. Jadi gugatannya kan Depok ini sempat menarik juga karena selama ini tuh jagoannya PKS selalu yang menang gitu kan. Nah baru di tahun 2024 ini nih jagoannya PKS kalah gitu. Jadi Pak Imam Budi itu kalah, yang menang
Pak Supyan Suri gitu. Nah akhirnya itu digugat kan, tapi ternyata dicabut. Kita udah sempat nanya juga ke PKS Depok gitu kan, kenapa nih dicabut gitu kan, gugatannya udah gugat ke MK gitu. Ternyata kalau dari PKS menyebutnya ya ini kita jadikan memang evaluasi buat kita nih ke partai gitu. Bagaimana kenapa kalahnya tuh karena apa gitu kan. Jadi ya mungkin juga dari segi hasilnya juga ya tidak menemukan misalnya tadi kecurangan, dugaan kecurangan atau dugaan di mananya gitu. Selain itu misalkan beberapa yang menarik juga kan kalau misalkan tadi ada nama-nama yang tenar gitu kan, misalkan kayak kalau di Bandung Barat tuh gitu kan yang menang kan Mas JJ Govinda gitu. Betul. Kan ya baru muncul gitu kan, dibantungin Arafi keliling-keliling kampanye akhirnya menang gitu kan. Nah iya memang Pak Hengki kan sebelumnya juga sudah lebih dulu ya di pemerintahan gitu. Kemudian akhirnya Pak Hengki menggugat gitu. Terus ada juga misalkan Pak Sarul Gunawan nih gitu kan ya, juga udah beberapa kali malang melintang di dunia politik pilkada, dia juga gugat lawannya gitu. Jadi ada macam-macam juga sih, dan biasanya calon-calon yang menggugat itu juga ada dasarnya beda-beda. Bisa misalkan menggugat karena merasa ada dugaan kecurangan gitu. Misalkan kayak yang tadi Pak Sarul Gunawan gitu ya, menduga lawannya itu dia mengerahkan ada penggantian ASN misalkan gitu. Padahal itu kan sesuai aturan tidak boleh gitu saat lawannya ini masih berstatus PJ gitu ya, PJ kepala daerah melakukan pergeseran ASN gitu. Ada juga misalkan yang di Bekasi gitu ya, masalah yang di Bekasi itu menggugatnya minta lawannya itu suaranya jadi 0 gitu karena menuding ada kecurangan. Gitu. Jadi bisa beda-beda itu bentuk gugatannya. Ada yang juga yang minta misalkan tadi tuh misalkan ada suaranya menurut si penggugatnya ini suaranya harusnya nggak segitu gitu kan, harusnya kok suara di daerah ini beda, suara daerah ini beda gitu. Nah gugatannya bisa macam-macam. Nah tinggal setelah ini bagaimana pembuktiannya gitu. Jadi misalkan nantinya kan juga dari hakim-hakim MK ini juga akan minta pembuktian nih dari penggugatnya. Misalkan bisa menyebut ada selisih suara tuh dasarnya apa gitu. Dan kemudian nanti dari KPU kan tergugatnya nih ya, KPU daerah masing-masing gitu ya. Mereka juga harus bisa misalkan mempertahankan tuh, mereka kan sudah menetapkan hasilnya gitu ya, yang menang siapa si A gitu. Mereka juga harus bisa mempertahankan argumentasinya gitu. Biasanya secara empiris dari data-data dari sidang-sidang sebelumnya juga tahun-tahun sebelumnya, seberapa besar kemungkinan keputusan yang digugat itu dilaksanakan sama MK? Kalau dulu ada yang dikabulkan, ada, cuman memang tidak nggak banyak gitu. Kalau jumlah persisnya perbandingannya mungkin ada ininya sendiri pantauannya, cuman kalau misalnya dikabulkan tuh ada gitu. Tapi memang itu tadi gitu, misalnya kan bagaimana penggugatnya harus bisa membuktikan apakah kecurangan itu buktinya apa, atau misalkan tadi selisih suara, selisihnya di mana aja gitu. Tapi benar gak sih kalau ada tendensi katanya biasanya gugatan ini ya bagian dari perjuangan membawa golongannya sendiri ya, partai misalnya ya, inilah fight till the end gitu, bukan semata-mata memang beneran kelihatan di depan mata tuh ada kecurangan gitu. Benar gak sih ada tendensi kayak gitu? Mungkin itu kembali lagi pada strateginya masing-masing gitu kan ya. Ada yang strateginya juga yaitu maksudnya kita nggak mau mengalah begitu saja gitu ya, harus bisa memperjuangkan. Ada juga yang itu misalkan mungkin memang masih melihat ada dugaan kecurangan di satu dan di dua titik gitu kan, di beberapa titik yang mereka merasa harus dihitung ulang atau harus misalkan bukan cuma dihitung ulang tapi harus coblosan ulang gitu. Nah jadi kita lihat aja bagaimana nanti misalkan hakim MK menguji gugatan dari para calon ini dan akan seberapa besar efeknya kepada hasil pilkada. Berarti kapan akan ada sidang lanjutannya, Mbak? Ini harusnya sih sidangnya masih lanjut, kayak misalkan sekarang kan tadi nih ya diperiksa dulu perkaranya gitu kan satu persatu. Nah setelah ini mereka akan karena ini misalkan yang gugat tadi kan misalnya yang gugat
Pasal Gunawan dia udah paparan pihaknya, pasal paparan sekarang gitu ya. Habis ini adalah jawaban dari tergugatnya, jawaban dari KPU. Itu 17 Januari sampai 4 Februari gitu ya, dari KPU, dari Bawaslu, dari pihak terkaitnya. Pihak terkaitnya tuh biasanya rival yang menang tuh gitu. Itu juga akan dimintain pernyataan gitu. Dan kemudian baru setelah itu jalannya sidang, baru tadi putusannya paling terlambat 11 Maret. Ada nggak dari paslon-paslon yang mengajukan gugatan ini datang sendiri langsung ke MK? Kalau hari ini kayaknya belum ada ya. Nah nggak tahu nanti apakah berikut-berikutnya gitu kan, apakah akan ada yang datang gitu kan untuk misalkan menyampaikan langsung, atau misalkan biasanya juga datang biasanya pas putusan misalkan gitu. Kayak Pilpres kemarin kan sempat datang ya, Ya. Pak Ganjar dan juga Yes. Mas Anies gitu. Betul. Berarti memang itu tanggal 11 tuh udah putusan ya, nggak akan ada. Udah Kalau final rame harusnya. lanjut part 2 nih. Aduh ya. capek banget nih gak kelar-kelar nih. Ya karena urusan kayak masih banyak pilihan. waktu nih dari Januari sampai nanti Mbak. Gitu ya. Kosong nih agenda Februari, enggak lah ya. Tapi diharapkan juga kalau memang indikasi kecurangan yang ada, mudah-mudahan ya bisa terbukti Bisa gitu terbukti. lah ya. Dan kemudian ya dinantikan lah ya. Tapi mungkin kalau Hasil kita bisa putusannya. dapat insight dari pihak ketiga gitu, misalnya apakah dari, gue nggak tahu apa organisasi yang mengamati ini ya, apakah ICW atau apa, bicara soal kecurangan untuk pilkada ini, tingkat kecurangannya seberapa besar atau gimana sih Tiara? Ada nggak? Kalau dari kita nggak ada datanya ya, mungkin misalnya masing-masing, dan dugaan curangan itu kan juga kembali lagi ini ya pada persepsi, misalkan ya yang menang merasa tidak ada kecurangan dong, yang kalah merasa Betul. ada dugaan kecurangan seperti itu. Jadi lebih ke ya dari masing-masing punya POV masing-masing ya. Pasti. Dan kemudian juga dari KPU-nya juga. We work so hard loh guys gitu mungkin. Atau Bawaslu mungkin punya statement terkait apa yang Biasanya disampaikan nanti ini. kalau untuk di sidang seperti ini Bawaslu juga ditanya gitu kan. Misalkan kalau misalkan si penggugatnya ini bilang, oh ada dugaan kecurangan di sini gitu. Misalkan apakah itu sudah dilaporkan ke Bawaslu? Nah, prosesnya di Bawaslu seperti apa? Nah, itu juga akan dimintai keterangan nanti di sidang. Kalau provinsi atau ya provinsi yang paling banyak laporan kecurangannya ada nggak? Kalau banyak kan enggaknya kan tergantung jumlah kandidatnya juga ya. Kayak misalkan iya. kalau misalnya di Sumatera Utara gitu kan, itu kan calonnya cuma 2 gitu kan. Kebetulan jadi kan Pak Bowie menang, jadi yang Pak Edi menggugat gitu. Berarti cuma 1 gugatan dong di daerah itu Oh, gitu maksudnya kan. 1 gugatan itu ya. Iya. Kalau misalkan seperti di Maluku Utara, kalau di Maluku Utara kan calonnya banyak betulan. Nah, yang satu menang, yang lain tuh barengan gugat gitu. Jadinya banyak satu Janjian. daerah. Jadi gugatan itu mewakili satu pasangan gitu ya? Iya, kalau satu pasangan I itu see. satu perkara. Iya. Iya makanya tadi 310 tuh bukan berarti 310 310 daerah. daerah. Itu semua ya kayaknya Bang. Masih panjang perjalanan sampai Maret sambil kita nungguin Bahrain versus Indonesia kalau gitu. Sambil Iya sama-sama jelangannya sama-sama Maret Aduh soalnya. banyak banget ya agenda kita bulan Maret. Udah undangan bukber. Yes. Udah mau siap-siap bukber aja nih. Undangan buk. Nanti gimana juga tuh sambil bulan puasa ya. Iya hakim-hakim benar. Iya, Pokoknya tanggal sidangnya. 11 Maret Mbak Tiara gak nerima undangan bukber ya guys. Karena lagi Memantau putusan. Undangan sidang gitu ya. Iya. Sidang di MK ya. Baiklah berarti itu yang bisa kita nantikan ya putusan. Tapi berarti hari ini udah selesai ya Mbak ya? Masih jalan ya? Masih jalan Masih kayaknya jalan. biasanya. Masih jalan. Iya sih, Karena bekasnya kayaknya. banyak, dan ini aja mereka dibagi 3 panel, Oh. 3 panel biar barengan jalannya. Baiklah, kita nantikan update-update-nya di Detik News tentunya. Detikers kalau mau menelisik lebih dalam lagi silakan langsung klik di Detik News gitu ya.